Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Gerakan Perubahan yang juga koordinator anti mafia tanah di Indonesia, yaitu Bapak Muslim Arbi. Apa kabar Bang Muslim? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Nah teman-teman semua, Bang Muslim ini sedang menangani beberapa kasus tanah. Salah satunya di Lombok, Bang, ya? Ya, Lombok Timur. Nah ini ada yang menarik nih, terkait ada kaitannya dengan perilaku hakim. Karena kalau kita bicara tentang mafia tanah, pasti melibatkan sistem peradilan, ya. Para pejabat di peradilan termasuk hakim. Nah kalau teman-teman kemarin membaca, ada 4 hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Salah satunya Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dan 3 hakim yang lainnya yang dalam kasus onslaught atau vonis lepas untuk perkara korupsi ekspor CPO dengan terdakwanya korporasi, di mana hakim itu akhirnya ditangkap karena membuat putusan yang memang janggal. Nah, ternyata dalam kasus tanah ini pun ada putusan janggal juga ya Bang ya dari hakim. Ya. Yaitu dalam kasus ini pemilik tanahnya siapa Bang? Pemilik tanahnya Abu Bakar Suri. Oh ya. Nah, beliau itu digugat oleh seseorang hanya berbekal fotokopi surat tanah, dan ternyata oleh hakim dimenangkan. Ya. Sehingga karena merasa tidak puas dari pihak tergugatnya atau si pemilik tanah, akhirnya menggugat balik. Bang, bisa diceritakan gimana ceritanya itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya kebetulan beberapa hari lalu berada di Lombok Timur dan sempat menghadiri persidangan gugatan nomor 129 yang digugat oleh saudara Umar Abu Bakar Suri, ya kan, ya, terhadap Budi Aceh, ya, Budi Aceh dan kawan-kawan. Abu Bakar Suri ini, Umar Abu Bakar Suri ini adik dari Farid Abu Bakar Suri, ya kan. Jadi orang tuanya meninggal itu meninggalkan warisan sebidang tanah yang luasnya 4,2 hektar, yang terletak di Desa Seruni Mumbul, Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelumnya tanah ini digugat oleh Budi Aceh. Nah, Budi Aceh itu menggugat terhadap Farid Abu Bakar Suri. Menggugat. Lalu kemudian di dalam persidangan itu pada perkara nomor 7 ya, waktu itu hakim memerintahkan kepada penggugat yakni Budi Aceh agar menghadirkan surat asli. Karena yang ada berkas yang ada itu kan fotokopi. Ya kan? Nah, tapi ternyata surat asli itu tidak muncul. Alasan dia ada di BPN. BPN. Nah, tetapi sangat disayangkan hakim itu memutuskan memenangkan Budi Aceh. Itu aneh ya? Aneh, mengalahkan Farid Abu Bakar Suri itu. Nah, putusan itu mulai dari PN, kemudian sampai ke PT, sampai kepada kasasi, ini Budi menang. Jadi saya khawatir, saya menduga bahwa bisa jadi dugaan saya ini putusan berbayar. Karena apa? Begini ya, terkait dengan fotokopi itu sudah ada aturannya jelas, ada jurisprudensi nomor 112 dari Mahkamah Agung, ya kan, dan keputusan Mahkamah Agung nomor 3906 tahun 85. Di situ mengatakan bahwa fotokopi tidak bisa jadi alat bukti. Itulah. Jadi dengan demikian, kebetulan ini kan saya dapatkan berkas ini, nama-nama hakim ini ketua hakim waktu itu yang mengadili adalah Ida Bagus Oke Saputra MH SHM Kum, ya kan. Kemudian anggotanya adalah HM Nur Salam SH dan Nasution SH. Ya. Panitera penggantinya adalah Mega Rani Tiara
Satriawan SHMH. Nah, ini hakim yang menangani perkara itu, ya kan? Nah, perkara gugatan Budi Aceh terhadap Farid bin Abu Bakar Suri itu. Nah, dan menang. Padahal ini dasar kemenangan fotokopi. Nah, jadi oleh sebab itu maka pada waktu itu saya kemudian mendapat info, mendapat penjelasan, mendapat keterangan, saya turun ke sana. Yang sebelumnya kita pernah podcast ya, podcast. Nah, lalu kemudian saya menyurati ya Komisi Yudisial NTB, ya kan, Komisi Yudisial Jakarta, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung. Bahkan saya mengirim surat ke Polres, ya kan, Lombok Timur di Selong. Saya juga mengirim surat ke Polda NTB bahwa kasus seperti ini, dugaan kuat saya, ini adalah bagian dari praktek-praktek mafia tanah itu. Nah, oleh sebab itu, saya berkesimpulan bahwa si yang menggunakan fotokopi ini, yang menggugat ke pengadilan, dan hakim itu perlu diperiksa. Saya sudah berupaya melaporkan ini ke Satgas Mafia Tanah. Waktu itu kan Mas Maman kan ikut ya, ikut masuk ke dalam kita ya. Dan ada foto-fotonya itu, ada dokumentasinya. Sehingga sebetulnya kalau saya melihat bahwa jika polisi profesional menangani, ikut memberantas mafia tanah ini kan sebetulnya kan ini dari era pemerintahan Joko Widodo, ya kan? Sampai kemudian era pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, jadi mestinya ya ketika laporan itu diterima, kan Satgas Mafia Tanah itu kan langsung menggelar, karena itu data semua jelas ya, memberitakan Kapolda NTB, Kapolres Lombok Timur untuk segera, bila perlu orang ini harus segera diisolasi, itu loh ya kan, si pelaku ini. Karena ini dugaan kuat saya bahwa dia menggunakan fotokopi itu kan bagian dari praktek mafia tanah. Kalau dia tidak punya bukti asli, bisa saja dia punya uang, ya kan. Fotokopi kemudian digugat ke pengadilan, pengadilan memenangkan. Padahal berdasarkan putusan jurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung tadi, kan nggak boleh fotokopi sebagai alat bukti ya pengadilan. Itu makanya menurut saya bahwa ini bagian dari praktek-praktek mafia tanah yang terjadi di Lombok Timur atau di berbagai daerah lain di wilayah Indonesia. Bang, negara kita ini kan ada sebuah lembaga yang mengawasi dan mengontrol kinerja hakim. Misalnya KY, misalnya Komisi Yudisial. Bang melihatnya sejauh ini dengan adanya kasus ini gitu ya, dengan kasus-kasus hakim yang lain, Bang melihat KY kinerjanya kayak apa ya? Ya, sebetulnya ketika surat itu masuk Komisi Yudisial, kan KY pusat itu yang kantornya di sini, ya kan, di Keramat ya Keramat itu, kemudian kan punya perwakilan KY di berbagai provinsi. Betul. Ya kan, misalnya Komisi Yudisial di provinsi NTB yang berkedudukan di Mataram. Surat itu masuk. Nah, mestinya kan ketika surat itu masuk kan dia pelajari, kan dia, apalagi sekarang ini sedang perkara yang sama digugat oleh adiknya, adiknya Farid bin Abu Bakar Suri, ya kan, yakni Umar bin Abu Bakar Suri menggugat Budi Aceh dan kawan-kawan, kan begitu. Nah, mestinya kan Komisi Yudisial yang dibiayai oleh negara itu mereka harus memantau ini, itu loh. Karena apa? Tadinya begitu dia menang di mulai dari PN ya, gugatannya itu nomor 7, ya kan, gugatan nomor 7 itu dimenangkan oleh Budi Aceh dari PN, PT sampai kasasi, itu kan dia menang. Lalu kemudian PN waktu itu saya lihat menurunkan mengeluarkan unmanning, perintah eksekusi. Nah, tapi kan ini setelah kita munculkan podcast dan kita lakukan pembangun opini bahwa itu salah. Nah, hari ini kan tidak diteruskan eksekusi itu. Nah, itu berarti dia menyadari bahwa ini salah di putusan ini, kan itu dia. Nah, dalam hal ini ketika seperti itu, maka sekarang ini sedang terjadi gugatan dilakukan oleh Umar Abu Bakar Suri terhadap Budi Aceh kawan-kawan. Ini mesti dipantau oleh KY, ya kan, agar tidak terjadi lagi hakim-hakim tadi itu. Seperti misalnya Surabaya, dalam kasus Ronald Tanur,
Ya kan? 3 hakim itu ditangkap, bahkan ketua PN-nya pun ditangkap. Betul. Nah, ini kan kita mau tidak ingin terjadi peradilan seperti itu. Jadi dalam pandangan saya bahwa jika ini dibiarkan baik oleh institusi kepolisian, oleh Komisi Yudisial, ya kan, ini seolah-olah mafia ini seolah-olah makin subur ya. Kan laporan jelas itu, kita podcast kan waktu itu kan Mama kan ikut ke sana kan. Artinya bahwa ini loh informasi publik yang membantu kerja para penyelenggara negara untuk membantu orang-orang yang terzolimi. Ya Bang, artinya dalam kasus ini, Bang Tangan ini, Satgas Mafia Tanahnya sendiri tidak berjalan, KY tidak juga berjalan, Mahkamah Agung juga sama. Artinya semua instansi itu sepertinya seolah-olah tutup mata gitu. Iya, betul. Bang, yang mau saya tanyakan gini, kan si Budi Asin udah menang nih sampai tingkat kasasi, kemudian digugat lagi. Digugat lagi oleh adiknya. Ya. Oleh adiknya itu Abu Bakar Umar Abu Bakar Suri, kan yang kala itu abangnya kan Farid. Nah, dasar Umar untuk menggugat apa ya? Karena si Budi Asin itu udah menang. Jadi gini, bukti apa yang dia pegang? Umar itu yang menyampaikan ke saya bahwa surat asli mereka itu kan sampai hari ini atas nama orang tua dia ini, Umar ini adalah adik. Jadi dia salah satu ahli waris. Ya, jadi ahli waris maka dia punya hak tuh. Ada juga ahli-ahli perempuan yang lain, itu kan. Nah, jadi menurut saya kalau baru itu yang digugat hanya Farid bin Abu Bakar, ya kan, dan dikalahkan oleh pengadilan pada waktu itu, ya kan. Padahal begini, sebelum gugatan terhadap Farid Abu Bakar Suri ini, itu saat ada laporan ke kepolisian di Polres Selong, ya kan, bahwa terjadi tipiring, tindak pidana ringan. Jadi ketika Farid ini masuk ke lahannya dia dilaporkan oleh Yase, dianggap merusak pagar loh. Farid itu kan masuk ke lahannya sendiri, lahan bapaknya sendiri, dilaporkan. Waktu diadakan sidang di Selong itu di Polres, itu kan hakim yang menangani itu kan dia mengatakan loh, dia menang, Farid itu menang, jadi emang lahannya dia. Loh, Farid masuk ke lahannya dilaporkan oleh Budi Yase. Nah, kemudian hakim itu memenangkan bahwa ini lahannya sendiri, sehingga yang tadinya mau dihukum kan nggak jadi, kan masalahnya, karena dia masuk ke lahannya sendiri. Itu pada itu sidang itu, piring itu menang. Nah, kenapa pada saat perdata kok malah kalah gitu loh? Padahal itu jelas-jelas perdata dengan fotokopi malah kalah. Pada sidang terpiling itu dia menang, Farid itu menang dia. Dia masuk ke lahan bapaknya. Jadi si Umar ini punya bukti lain. Bukti lain menguatkan itu. Ya, jadi bukti lain dan menurut saya saksi-saksinya kuat, ya kan, bahwa itu lahan Abu Bakar Suri itu tidak pernah dijual, dihibahkan, over alih atau binatang siapa pun nggak ada. Bang, kalau ternyata gugatan Umar juga nanti dikalahkan oleh pengadilan karena si Yase itu udah menang duluan, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, jadi kan kita minta supaya memang hakim ini kan juga tetap harus diperiksa sebagaimana hakim-hakim yang lain gitu loh, ya kan. Kalau memang ini kan berarti gini, dia sekarang menggugat, memenangkan, misalnya katakanlah dikalahkan Umar ini kan gitu dia. Dasarnya apa? Oh, dia punya bukti asli, kan itu masalahnya. Itulah. Ya, teman-teman semua, kasus ini mencerminkan betapa rusaknya dunia peradilan kita ya Bang ya. Ada putusan dari Mahkamah Agung ya bahwa fotokopi itu nggak bisa jadi. Pertama jurisprudensi nomor 112. Yang kedua putusan Mahkamah Agung nomor 3906 tahun 85. Itu menyebutkan bahwa fotokopi itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Dan ternyata hakim menjadikan itu sebagai alat bukti memenangkan biasa. Ini kan menurut saya ini putusan sesat dan hakim yang menangani ini perlu diperiksa. Memang banyak perkara yang sepertinya akhirnya membuat masyarakat susah kayak ini ya. Dia punya tanah dikuasai oleh orang, tiba-tiba mengaku hanya bukti fotokopi ternyata menang. Dan banyak masyarakat kita sebetulnya mengalami juga nih korban mafia tanah. Harapan Abang nih terhadap Komisi Yudisial apa? Ya, jadi gini juga sama ini ya, Satgas Mafia Tanah. Harapan. Ya, jadi pertama saya berharap Satgas Mafia Tanah itu jangan jadi macam ompong. Jadi saat itu kan Mabes Polri, dia kan kemudian punya dari itu turunannya ke Polda,
kemudian ke Polres, kan gitu dia, melibatkan polisi, jaksa, kan itu masalahnya. Kan? Nah ini harus bekerja. Ya kalau tidak, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keadilan sementara dia punya hak milik dirampas? Kan dirampas ini kan gitu loh. Atau pengadilan itu melegitimasi kejahatan mafia tanah. Iya. Itu satu. Jadi saya berharap ya terutama sekali saya himbau Presiden Prabowo, ini orang kecil. Nah kalau kemudian tidak dibela, terus siapa lagi? Terus negara itu di mana kalau begini caranya kan? Jadi baik Satgas Mafia Tanah maupun Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung, ya kan juga Komisi Yudisial yang di pusat maupun di daerah, saya berharap ya jangan Anda menanggung gaji buta lah, ya kan? Bekerja karena digaji oleh negara kan, untuk melakukan pengawasan-pengawasan, menangkap, memproses seperti itu tadi. Jaksa Agung menangkap hakim-hakim nakal dalam kasus apanya CPO itu kan, itu loh itu. Ya teman-teman, kita berharap ya hakim-hakim yang bekerja di sistem peradilan itu bisa bekerja dengan berpegang pada aturan yang ada ya, dan tidak membuat keputusan-keputusan yang aneh yang justru cenderung menjolomi orang yang sebetulnya punya hak atas tanah gitu ya. Bang Muslim, makasih Bang. Oke, baik, makasih. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.